الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Keila, Masya Allah. Kita akan masuk ke dalam tema kita ya, ini Masya Allah ya. Ini temanya manusia emang gitu. Ya, namanya manusia emang gitu nih. Dan pas banget tema ini dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Nur Fadil. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, guru mah emang gitu. Iya, begini kurus. Iya, Masya Allah. Baik, guru, ini Ya. kadang-kadang mengatasnamakan manusia emang gitu. Mm-mm. Kadang-kadang kalau udah bilang, ya manusia emang gitu. Nah seakan-akan tidak mau disalahkan nih. Emang udah zohirnya begitu. Emang udah bawaannya begitu. Berat. Emang udah manusia banget itu mah katanya. Nah, Iya. mohon ilmunya guru sehingga akhirnya apa ya, mungkin quotes ini tidak menjadikan kita sebagai manusia menjadi lemah. Silakan guru. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka ta'lim kita kali ini dengan tema manusia emang gitu sih. Ya ada sihnya ya. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu Bang Ali, para pemirsa semua, dalam keadaan lemah. Khuliqal insana dha'ifa. Jadi manusia Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Artinya apa? Ada makhluk yang bernama binatang. Binatang itu Allah ciptakan, Allah kasih nafsu tapi tidak dikasih akal. Sedangkan manusia Allah kasih akal dan nafsu. Makhluk yang begitu kompleks. Artinya manusia bisa menjadi malaikat dan manusia bisa menjadi binatang. Kalau imannya kuat, akalnya main, nafsu kalah. Berarti manusia itu lebih
lebih dari malaikat. Sebaliknya ketika akalnya kalah dengan nafsu, manusia akan seperti lebih-lebih dari hewan. Yang namanya hewan kita tahu sendiri. Kalau nafsunya datang nggak ngelihat perlu tengok kiri kanan. Ayam kalau udah nafsunya datang nggak perlu tengok kanan tengok kiri. Kawin aja. Ya, tapi manusia Allah kasih akal dan nafsu. Ini yang satu perang. Maka dasar manusia itu semua punya ego. Punya ego, tapi jangan egois. Maka ada sifat, ada tabiat. Nah, sikap ini bisa berubah, tabiat nggak bisa berubah. Kadang manusia itu lebih hebat dari malaikat. Artinya lebih hebat dari malaikat, akalnya dikedepankan, nafsunya ditekan. Maka inilah yang kita inginkan sebagai manusia. Tetapi sebaliknya sekarang kebanyakan kita tahu ilmunya, tahu ini haram, itu halal, tahu kita mana yang haram dan mana yang halal, tetapi yang haram dihajar terus. Luar biasa, ini sekarang kejadian banyak orang. Banyak menghalalkan segala cara. Kehidupan sehari-hari kita lihat Bang Ali, Masya Allah pemirsa. Nih kadang-kadang akal kita kalah dengan nafsu. Ujung-ujungnya menghalalkan segala cara. Menghina orang, mencaci orang, menggunjing orang. Nah kesemuanya itu memang dasarnya manusia seperti itu. Tapi ada yang namanya agama. Agama yang membimbing kita. Di situ kita bisa tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang tidak baik, mana yang baik. Ini yang perlu kita jelaskan. Sekarang kebanyakan manusia terbawa oleh nafsunya. Ya enggak, semua itu memang diciptakan nafsu Bang Ali. Allah ciptakan nafsu, kadang kita kepengen ini, pengen itu tapi tidak ngukur diri. Nah akhirnya karena mereka nafsu yang dikedepankan, akibatnya apa? Bisa menjadikan sesuatu yang benar itu dibilang salah, yang salah dibilang benar. Terkadang orang tuh menilai merasa dirinya benar. Makanya orang benar itu bagus. Tapi merasa benar yang gak bagus. Artinya kalau sudah merasa benar, semua orang itu rendah dan kurang bagus di matanya. Oleh karenanya ini agama menganjurkan kita. Dalam Islam kita diajarkan untuk tidak merendahkan sesama kita. Sifat-sifat yang buruk terjadi keseharian kita. Merasa benar, orang lain salah. Padahal kita hidup dalam bermasyarakat, itu makhluk sosial. Artinya apa? Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Orang disebut pejabat karena ada rakyat. Nggak mungkin disebut orang kaya kalau nggak ada yang miskin. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Ini semua kita hidup dalam saling menghargai. Kehidupan bermasyarakat. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Saya ngomong begini ada Bang Ali yang dengerin. Pemirsa yang dengerin. Pemirsa yang nonton. Pemirsa nonton TV ya enggak di iNews. Kenapa? Karena ada kita yang bicara. Artinya kita saling perlu. Walaupun saya ngomong di sini 2 jam, 3 jam. Cuman yang dengerin gak ada. Paling kata kru itu Ustaz Tile udah gila kali. Ngomong sendirian. Kenapa? Karena kita merasa pasti perlu orang lain. Dalam segi kehidupan bermasyarakat kita terkadang kita ini sering menjadikan diri kita orang yang terbaik. Padahal sifat kita, tabiat itu hanya bisa hilang. Tabiat pemirsa bisa hilang. Karena tabiat itu bawaan lahir. Semua kita punya ego tapi jangan egois. Contoh Bang Ali masuk ke masjid. Masuk ke masjid keluar. Yang pertama dicari pasti adalah sendal Bang Ali. Nggak mungkin sendal orang lain. Itu udah sifat ego manusia. Punya. Yang disebut ego itu ada. Kita foto bareng selfie. Luar biasa. Yang pertama kali kita lihat pasti foto kita. Itu kita punya sifat ego. Tapi jangan egois. Artinya apa? Egois itu yang berlebihan. Orang lain merasa nggak benar, yang benar dia. Nah itu sifat. Maka sifat manusia itu dalam agama disebut tabiat. Bawaan lahir. Lahir manusia tabiatnya begitu. Tabiatnya apa?
Kata Al-Imam Ali, karamallahu wajhah bilang, tabi'atul insan la yuziluha illa bikafan. Tabiat manusia nggak bakal hilang kecuali kalau dia sudah dibungkus dengan kain kafan. Mati udah mujur ngalor. Ngerti mujur ngalor? Mati. Nah inilah kehidupan kita, kadang kita di masyarakat seperti itu. Tidak lain kuncinya adalah ilmu agama. Agama mengajarkan kita dalam hidup bermasyarakat. Kita kadang merasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Enggak mungkin. Karena itu semua kita makhluk sosial. Zon politiken. Wow, itu bahasa keren orang kampung saya. Haha, begitu kira-kira pemirsa. Jadi arti nggak Bang Ali? Agak. Saya juga agak paham. Nah itu artinya makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari kita melihat banyak. Kadang kehidupannya dia sosialnya bagus. Kehidupan dia status sosialnya bagus. Tapi banyak merendahkan orang lain. Menghina orang lain. Kenapa? Sebenarnya menghina orang lain dia lagi menghina dirinya sendiri. Mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Padahal dia tahu agama. Ada orang yang bodoh memang karena ketidaktahuannya. Tapi ada orang yang paham agama. Yang tahu ini haram tapi dilakukan. Kenapa? Karena memang sifat manusia begitu. Nah, makanya sampai-sampai ada al-insan mahalul khata wa nisyan. Ya, manusia itu tempatnya salah dan lupa, ya enggak. Tapi kalau selalu salah itu mah bukan lupa. Tapi kalau selalu lupa itu mah disengaja. Begitu kira-kira lagu Ayah Haji Rhoma Irama. Begitu syairnya. Masya Allah, kenapa? Karena kita sering lupa. Oke, wajar manusia. Tapi kalau selalu lupa berarti sengaja. Kalau selalu sengaja berarti memang sengaja. Nah inilah agama mengajarkan kita manusia adalah makhluk yang lemah. Padahal Allah sudah menciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Apa yang gak sempurna dalam kita manusia? Allah kasih mata ditaruh di dua, depan di mata. Di depan, mata depan, mata Bang Ali di depan. Ada yang di depan, dua lagi. Dua pemirsa di depan. Tuh. Allah ciptakan telinga di samping bikinnya, kiri kanan. Luar biasa. Allah ciptakan mata dua, ada bulu matanya, bulunya sama jenisnya dengan bulu yang ada di rambut kita. Tapi lihat ya, ini rambut bisa panjang bulunya, tapi bulu mata lihat gitu, kalau andaikan saja sama jenisnya, panjang juga, ribet Bang kita. Ya, asal lihat orang kita singkap dulu begini, ya enggak? Kenapa panjangnya sama? Inilah Allah ciptakan begitu luar biasa. Maka dalam kehidupan bersosial kita, bermasyarakat, kita hiduplah seperti dua tangan. Artinya apa? Hidup dua tangan itu Al-Imam Ghazali pesan kun kal yadain wala takun kal udhunain. Hidup yang enak kayak dua tangan. Jangan seperti dua kuping. Ini kuping kanan kiri nggak akur Bang Ali. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono. Nggak ada pernah akur. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah. Kenapa? Karena nggak akur. Makanya lebaran nggak pernah ketemu. Ya Allah. Padahal deket ya. Padahal deket. Tapi tangan kanan dengan tangan kiri berbeda. Tapi kompaknya luar biasa. Kiri gatel, kanan juga nggak pakai diundang. Datang garukin. Nggak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel. Mampus tuh garuk sendiri, nggak ada. Kenapa? Karena saling kompak. Dua-duanya gatel bisa main garuk-garukan. Kerjasamanya kanan kiri kompak. Kapan? Jalan kita lenggang. Tanpa terasa tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian. Ya udah gua ngalah ke belakang. Cakep jalan kita. Masya Allah. Coba lagi jalan kanan kiri nggak ada yang ngalah pemirsa. Waduh jalan begini kita. Wow kayak pampir. Makanya artinya kita kepengen ada tuh sifat-sifat yang jelek kita rubah melalui agama. Mendalami ilmu agama. Insya Allah pernah kita doa kita begitu. Ya enggak? Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batilau warzuqna tinaba. Ya Allah tunjukkan yang baik itu baik, yang jelek itu jelek. Kita kepengen seperti itu. Mudah-mudahan kita manusia yang senantiasa penuh salah, penuh dosa. Dengan kita menyadari itu semuanya dengan nilai agama, insya Allah kita bisa membedakan dan menjalankan serta mengamalkan apa yang diperintahkan Allah. Yang baik kita jalankan, yang jelek kita tinggalkan. Itulah makna takwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih ya, barangkali itu aja yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu di lain kesempatan. Kapan kayak kita ketemu lagi ya, insya Allah. Ya Bang Ali, barangkali ya itu. Makasih Guru. Terima kasih.
Baik, alhamdulillahirobbilalamin, masya Allah ya, penjelasannya sangat mudah kita untuk cerna. Terima kasih guruku. Dan sesaat lagi nih, masya Allah, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kita. So jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.